Kepanikan yang terjadi di ruang-ruang rapat tertutup di Singapura dan Malaysia adalah bukti nyata bahwa Indonesia telah memegang kartu as dalam permainan geopolitik energi di kawasan ASEAN. Jadinya, kalau Indonesia berhenti jual minyak sawit atau CPO ke luar negeri. Indonesia itu raksasa sawit, kita menguasai lebih dari 60% pasar dunia. Bahkan, kalau digabung dengan Malaysia. Enggak, Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20%. Banyak warga Singapura yang selama ini bangga dengan kekuatan ekonomi negaranya, kini justru berbalik mengagumi keberanian pemerintah Indonesia dalam melindungi rakyatnya dari mekanisme. Indonesia resmi pakai B50 mulai 2026 dan siap hemat subsidi 48 triliun rupiah. Indonesia resmi pakai B50 mulai 1 Juli 2026, teman-teman. Dunia lagi panas perang di mana-mana, tapi anehnya Indonesia malah didekati Jepang dan Korea Selatan. Bukan mesra kayak di drakor ya, ini mesra investasi. Dan nilainya gila banget dari Korea Selatan. Kita justru kalah, WFH nggak ada kaitannya dengan BBM. WFH itu ingin menghemat energi. Kalau di kantor, itu energi yang dipakai. Pak Prabowo katakan dengan tegas bahwa sebenarnya dirinya sudah mengetahui siapa aja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya di bawah kepemimpinannya saat ini. Bahkan beliau memiliki intel-intel di luar yang selalu memberikan info. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Ada sebuah berita yang sangat viral nih guys. Menurut saya ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan guys, terutama bagi kita warga Indonesia guys. Apa sih hal itu guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Kepanikan yang terjadi di ruang-ruang rapat tertutup di Singapura dan Malaysia adalah bukti nyata bahwa Indonesia telah memegang kartu as dalam permainan geopolitik energi di kawasan ASEAN. Selama ini, kita terlalu rendah hati membiarkan kekayaan alam kita menjadi tulang punggung ekonomi negara tetangga tanpa mendapatkan nilai tambah yang sepadan bagi kemakmuran bangsa sendiri. Sekarang, ketika keran itu mulai diputar balik ke arah dalam negeri, dunia baru menyadari bahwa tanpa Indonesia, stabilitas ekonomi Asia Tenggara hanyalah sebuah ilusi yang bisa hancur kapan saja. Indonesia akan menghentikan aliran gas ke Singapura. Ini juga menyangkut dengan gas, Bapak Presiden, agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Pak Prabowo tidak rela jika negara lain menikmati sedangkan negara kita sendiri kesusahan kekurangan gas. Dan tentu keputusan besar Pak Prabowo ini telah membuat Singapura dan Malaysia langsung panik. Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden, kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor. Kepanikan yang terjadi. Apa jadinya kalau Indonesia berhenti jual minyak sawit atau CPO ke luar negeri? Indonesia itu raksasa sawit, kita menguasai lebih dari 60% pasar dunia. Bahkan, kalau digabung dengan Malaysia, kita pegang hampir 80%. Sebagai perbandingan, penutupan Selat Hormuz yang sering ditakuti dunia itu cuma menguasai 20% minyak bumi. Jadi, kekuatan sawit kita itu jauh lebih besar pengaruhnya buat kehidupan sehari-hari orang di seluruh dunia. Kalau kita tutup keran ekspornya, negara besar bakalan panik. Karena dari minyak goreng, margarin, sabun, sampai skincare mereka, semua bahan bakunya dari kita.
Harga barang-barang di sana bakal melonjak drastis dan stoknya bakal langka. Kita bukan semata-mata mau digaungkan dunia, karena pemerintah mau Indonesia hilirisasi dan gak cuma jual barang mentah dengan harga yang murah, tetapi kita bisa ekspor produk yang sudah jadi dengan harga yang cukup tinggi. Ini salah satu cara supaya ekonomi kita lebih kuat dan gak gampang disetir sama negara lain. Intinya Indonesia lagi pakai kartu asnya buat jadi pemain utama dunia dan bukan sekedar penyedia bahan baku. Inilah saatnya Indonesia berdaulat secara ekonomi dan masyarakat sudah saatnya kita melek soal kekuatan besar ini. Nah, hal ini diperkuat oleh pidato dari Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman, guys. Seperti apa? Mari kita saksikan, guys. Tahu nggak, Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%, tapi kita 58%, sekarang 60% lebih. Nah, 60% ini kalau kita olah menjadi minyak kelapa, kita olah menjadi margarin, kita olah menjadi skincare, nggak perlu ke Korea Selatan. Ini untuk Gambir, ada salah satu produknya, sampo, sabun, semua bisa keluar. Tinta pilkada, pilpres, itu dari Medan, dari Sumatera Barat. CPO, kalau kita olah, kami hitung kemarin, CPO, kalau dia jadi margarin, kita tutup ekspor kita 32 juta ton. Kalau kita tutup, pertanyaanku, apa tidak kiamat dunia, kiamat kecil? Benar nggak Bapak Ibu? Industri di Jepang, di Amerika butuh 1,7 juta ton, Eropa butuh 2,3 juta ton. Kalau ini kita tutup, tahu nggak? Nah, jadi ternyata posisi Indonesia ini sangat diperhitungkan oleh dunia, guys. Tanpa Indonesia, maka dunia ini nggak akan imbang, guys. Karena mayoritas kebutuhan warga dunia adalah ada di negeri kita ini, guys. 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Melaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Nah, jadi seperti itu, guys, ya, diperkuat oleh pidato presiden kita, guys. Banyak warga Singapura yang selama ini bangga dengan kekuatan ekonomi negaranya, kini justru berbalik mengagumi keberanian pemerintah Indonesia dalam melindungi rakyatnya dari mekanisme pasar bebas yang kejam. Everyone's talking about fuel prices. I'm in Lombok, Indonesia. Let's compare the prices to Sydney, Australia, and see what all the fuss is about. Berapa? 300. 100. So it's 1 million? No. 123,000 rupiah. So that works out to be like about $1 a litre. Not sure why we're paying $3 a litre in Australia and any other country. Yes, in Australia we pay 300,000. So we encourage all the Muslims worldwide to come and move to Lombok. Cheap fuel, great food,
I don't know what the fuss is about. I think instead of corona, they're calling the new car owner virus. Assalamu alaikum. I'm just going to reply here to Betty. So she says there's huge panic on petrol in Australia. Is there a petrol shortage in Bali with everything going on? So at the moment, no, there are no reports about a petrol shortage. Bali does import its refined fuel. However, for now, the government is subsidising fuel, so prices are remaining quite steady. Obviously, if oil prices keep spiking, then eventually prices of fuel and potentially transportation costs will increase in Indonesia. But for now, you're good to go. So if you have any other questions, drop them below. I can make a video on it, or you can shoot me a DM and we can have a private chat. Цены на бензин сейчас растут во всем мире. Я нахожусь в Индонезии. Давайте посмотрим, сколько здесь стоит литр бензина. Хороший бензин здесь стоит примерно 70 центов. Только что заправился на 10 литров и всего лишь $7. Напишите, какая стоимость сейчас в вашей стране. А в Индонезии сейчас цены держатся, в отличие от всего мира. Здесь сейчас спокойно и безопасно. Многие люди сейчас переезжают сюда. 10.000, 2,50 Asta Bali, nu de 3 ani de zile de când stau aici în Bali, persoane care au fost aici în Bali sau care au ajuns cu noi sau fără noi, știu că de 3 ani de zile nu s-a schimbat prețul ăsta, 2,50 și mai mult de atât, pentamina, care a venit sus, se folosește la Formula 1, e cea mai bună și cea mai ieftină. Nah, itu warga Singapura yang takjub bangga kepada Indonesia ini, guys. Kebetulan mereka ada yang di Bali, Lombok, dan sekitarnya, guys. Mereka merasakan kenyamanan yang mana harga di negeri mereka itu melambung tinggi, sedangkan di Indonesia harganya tetap stabil, guys. Indonesia resmi pakai B50 mulai 2026 dan siap hemat subsidi 48 triliun rupiah. Indonesia resmi pakai B50 mulai 1 Juli 2026, teman-teman. Nah, ini kabar yang sangat membanggakan lagi sih ya, kabar gembira lagi nih guys ke depannya, guys. Dan ini bakal hemat uang negara kita sampai 48 triliun rupiah. Kebijakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto ini dibikin biar kita makin mandiri dan nggak bergantung lagi sama bahan bakar fosil impor. Buat kalian yang belum tahu B50, B50 itu campuran 50% minyak kelapa sawit di dalam solar. Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman juga udah mastiin, dimana mereka bakal alihin 3,5 sampai 5,3 juta ton CPO buat program biofuel ini tanpa ganggu ekspor. Soalnya produksi nasional kita itu lagi naik sampai 6 juta ton, teman-teman. Selain itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga udah ngungkapin kalau program ini itu ternyata bisa kurangi pemakaian BBM fosil sampai 4 juta kiloliter tiap tahunnya. Menteri SDM Pak Bahlil, ya Lord Bahlil juga ngeyakinin kalau Indonesia diprediksi bakal surplus solar di tahun 2026. Gila, teman-teman, surplus coba. Pertamina juga nyatain udah siap buat ngelakuin pencampurannya ke seluruh Indonesia, dimana kebijakan hasil kolaborasi Kementan, Kemenko Perekonomian, dan ESDM pastinya ngasih efek ganda buat kita. Dan ya, harga sawit di tingkat petani bakal stabil dan ekonomi di daerah jelas akan muter, teman-teman, karena kita menguasai 60% pasar CPO dunia. Jelas, teman-teman, ya, langkah ini bikin Indonesia jadi pemain utama energi hijau global sekaligus jadi bagian transformasi nasional buat hadapi ketidakpastian harga minyak dunia akibat geopolitik Timur Tengah. Serius ini, kalau Selat Hormuz ditutup dan dunia krisis minyak, Indonesia justru bisa tetap jalan tanpa impor BBM. Perang Iran lawan Amerika dan Israel bikin pasokan minyak dunia terganggu. Harga minyak bisa melonjak, banyak negara panik. Tapi Indonesia ternyata sudah menyiapkan jurus sejak lama. Bukan dari minyak bumi, tapi dari kebun sendiri. Presiden Prabowo Subianto pernah bilang, suatu saat kebutuhan BBM Indonesia bisa berasal dari kelapa sawit dan singkong. Artinya, energi kita bukan lagi dari impor, tapi dari pertanian Indonesia sendiri. Sekarang langkahnya sudah jalan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, tahun ini Indonesia memakai B40, artinya 40% bahan bakar berasal dari sawit. Dan kalau kondisi mendukung, B50 juga siap dijalankan. Bahkan bukan cuma biodiesel, Indonesia juga mengembangkan bioetanol dari singkong. Indonesia justru punya peluang mandiri energi. Bukan sekadar tren energi hijau, tapi strategi Indonesia menghadapi krisis dunia. Jadi kalau ini berhasil, Indonesia bisa tetap kuat meski dunia lagi panas. Jadi itulah guys ya hasil riset dari beberapa sumber, guys.
Dunia lagi panas perang di mana-mana, tapi anehnya Indonesia malah didekati Jepang dan Korea Selatan. Bukan mesra kayak di drakor ya, ini mesra investasi. Dan nilainya gila banget, dari Korea Selatan aja ada 10 kerja sama senilai 173 triliun rupiah. Dari Jepang lebih besar lagi 401 triliun rupiah. Totalnya 574 triliun rupiah. Padahal negara lain lagi ketar-ketir, Indonesia justru jadi incaran. Kenapa bisa? Karena yang ditawarkan bukan proyek biasa. Mulai dari energi terbarukan, carbon capture, industri baja, baterai, transportasi bersih, sampai digital dan AI. Yang menarik, ini bukan cuma antar pemerintah. Perusahaan besar juga ikut masuk. Dari Posko, Lotte, sampai kolaborasi antar kamar dagang. Bahkan pemerintah juga ngebut beresin hambatan investasi, biar investor nggak kehalang tembok. Terus, kenapa Indonesia? Karena kita stabil, punya sumber daya, tenaga kerja muda, dan sekarang punya sovereign wealth fund sendiri. Jepang dan Korea Selatan nggak lagi lihat Indonesia cuma sebagai pasar, tapi sebagai partner buat tumbuh bareng. Jadi, di saat dunia lagi nggak pasti, Indonesia justru jadi tempat paling menjanjikan. 574 triliun, ini baru permulaan. Sekarang kita bukan cuma penonton, kita mulai jadi pemain utama. Dunia lagi panas. Pak Prabowo katakan dengan tegas bahwa sebenarnya dirinya sudah mengetahui siapa aja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya di bawah. Nah jadi guys ya, itulah tadi beberapa kabar gembira buat kita guys ya ke depannya guys. Di samping kita nantinya akan menikmati bahan bakar CPU yang tentu ini akan menghemat anggaran negara, yang nantinya anggaran ini bisa dialihkan juga untuk kepentingan kita juga guys, untuk kepentingan warga Indonesia guys. Namun hal ini tentunya nggak berjalan mulus guys. Hal ini seperti apa yang telah disampaikan Presiden, bahwasanya ada pihak-pihak tertentu, ada oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan hal ini terjadi, tidak ingin menginginkan Indonesia maju guys. Seperti apa? Mari kita saksikan dulu guys. Bawah kepemimpinannya saat ini. Bahkan beliau memiliki intel-intel di luar yang selalu memberikan informasi yang akurat. Dan Pak Prabowo sendiri sudah tahu siapa orang-orang yang tiba-tiba bisa jadi pengamat dadakan dan menjatuhkan pemerintah. Bukan hanya itu, Pak Prabowo juga mengetahui siapa yang membiayai orang-orang tersebut dan tudingan-tudingan yang buruk kepada dirinya, dan kebijakan yang selama ini dicanangkan hanya karena faktor ketidaksukaan terhadap kepemimpinannya. Ini disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret lalu. Dan dalam ungkapan tersebut, Pak Prabowo tegaskan bahwa mereka akan ditertibkan oleh negara dan hanya tinggal menunggu waktu aja. Namun pada saat ini fokus Indonesia adalah berusaha dengan cara yang meyakinkan serta percaya pada bukti, dan rakyat kita pasti akan paham, tutur Pak Prabowo. Gimana menurut kamu soal pernyataan dari Pak Prabowo, teman-teman? Nah jadi itu guys ya. Nah ternyata hal ini sudah diketahui oleh Presiden guys, program yang mana untuk mensejahterakan warga Indonesia, untuk membuat Indonesia maju ini bukan hal mudah guys. Hambatannya tentu orang-orang dalam itu sendiri guys. Namun Bapak Presiden sudah tahu hal ini, sudah akan menyiapkan beberapa jurus nantinya guys. Kata Yusuf Kala, WFH nggak ada kaitannya dengan BBM. WFH itu ingin menghemat energi. Nah mungkin ini salah satunya guys ya, yang mana salah satu yang tidak menginginkan program dari Bapak Presiden guys. Kalau di kantor itu energi yang dipakai seperti ini, lampu, AC, itu aja sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM. Belakangan ini muncul kritik dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kala, bahwa kebijakan WFH nggak efektif untuk menghemat BBM. Sekilas terdengar masuk akal, tapi kalau kita lihat datanya, justru ada yang terlewat nih. Apakah timnya Pak JK nggak sedetail ini memberikan data kepada Pak JK? Mari kita bahas. Pertama, ini bukan kebijakan kosong. WFH Jumat itu lahir dari kondisi darurat. Harga minyak dunia tembus 113 US dollar per barel. Dan rupiah kita melemah di angka 17.000. Artinya apa? Tekanan ke subsidi BBM itu nyata, bukan asumsi. Kedua, ada dampak langsung yang sering diabaikan, bahkan oleh Pak JK. Dengan menahan ribuan kendaraan dan aktivitas kantor, negara mencatat penghematan operasional sekitar 6,2 triliun rupiah, Pak. Bukan cuma itu, terjadi refocusing anggaran hingga 130,2 triliun untuk dialihkan ke kebutuhan rakyat. Ingat, rakyat.
Ini bukan sekedar mindahin energi, ini penghematan fiskal yang konkret. Bapak kan mantan wapres, masa nggak paham? Ketiga, WFH bukan berarti negara berhenti bekerja. ASN tetap kerja berbasis output, absensi digital diawasi, layanan publik penting tetap buka 100%. Bahkan sekolah tetap masuk full. Jadi narasi WFH sama dengan santai atau libur itu nggak sesuai dengan fakta. Keempat nih, ini yang sering disalahpahami. WFH memang bukan satu-satunya solusi, tapi ini bagian dari kombinasi kebijakan untuk menekan mobilitas, mengurangi beban operasional, dan menjaga subsidi BBM tetap kuat. Jadi bukan soal langsung atau tidak langsung, Pak, tapi bagaimana negara mengelola tekanan secara keseluruhan. Kalau semua kebijakan harus dinilai dari dampak instan ke BBM, maka strategi besar negara nggak akan pernah jalan. Pertanyaannya sederhana, Pak. Ketika negara sedang berusaha menahan tekanan agar BBM tidak naik dan demi rakyat nggak menaikkan BBM, kenapa justru kebijakan penghematan seperti ini dipersoalkan? WFH bukan solusi tunggal, tapi ini bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas energi dan ekonomi kita. Gimana menurut kalian? Jangan lupa. Nah, jadi demikian guys ya. Menurut kamu gimana guys? Silakan tulis komentar kamu guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.